seismologi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang parameter gempa bumi. Minggu ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan hipocenter. Hipocenter dapat ditentukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode single station. Kemudian ada metode lainnya yaitu metode multiple station dan metode komputerisasi. Nah, minggu ini yang akan kita bahas adalah metode single station. Station artinya apa di sini? Yang merekam itu hanya satu stasiun. Jadi misal terjadinya gempa bumi di sini ya. Di sini ini ada permukaan bumi, kemudian ini ada stasiun pengamat gempa. Nah, ketika terjadinya gempa di sini, dia akan terekam di sini. Kemudian hanya satu ini saja. Jadi yang merekam itu hanya satu stasiun pengamat saja. Makanya di sini dinamakan single station, gitu ya. Nah, pada single station biasanya kita menggunakan yang kita cari di sini adalah epicenternya. Epicenter, maka parameternya adalah X dan Y. X dan Y ini adalah lambang dari epicenter. Jadi ketika kita hanya menggunakan single station di sini kita single station dengan seismometer satu komponen. Jadi seismometer itu ada dua ya, ada yang satu komponen, ada yang tiga komponen. Yang satu komponen komponen gitu ya. Yang satu komponen berarti dia hanya merekam gelombang P di sumbu Z atau secara vertikal saja. Makanya di sini dia hanya bisa menentukan epicenter. Tapi kalau tiga komponen berarti di sini dia juga bisa merekam komponen north south sama east west kemudian vertikal. Jadi ada north south no sama EW, kemudian ada si vertikal. Jadi tiga komponen. Nah, ini tadi ya. Ini ketika di sini epicenternya di sini, stasiun pengamatnya di sini. Berarti ini adalah si azimut. Ini ada azimutnya, kemudian yang ini adalah back azimut. Jadi di sini ada dua ya. Yang di sebelah sini adalah stem azimut, yang sebelah sini adalah back azimut. Nah, jadi untuk single station dengan satu komponen nanti kita membutuhkan azimut. Azimut untuk apa? Ya, azimut untuk menentukan nilai dari epicenter gitu ya. Nah, tem azimut itu apa? Tem azimut adalah sudut pada epicenter antara arah utara dan arah stasiun pengamat. Arah utara dan arah stasiun pengamat yang diukur searah jarum jam. Jadi, misalkan ini ya, ini adalah azimut kan ya. Ini stasiun pengamat, ini adalah arah utara. Maka tem azimutnya di sini. Ini. Oke, ini yang namanya tem azimut. Jadi sudut antara arah utara dan arah stasiun pengamat. Jadi arah utaranya, misalkan utaranya ke sini, ini adalah arah stasiun pengamat. Oke ya, berarti ini adalah tem azimut. Kemudian ada back azimut. Nah, back azimut ini adalah sudut pada stasiun pengamat. Jadi sudut pada stasiun pengamat antara arah utara. Oke, ini stasiun pengamat, arah utaranya ke sini, arah utara dan arah epicenter. Arah utara dan arah epicenter yang terukur searah jarum jam. Epicenternya di mana? Di sini. Berarti ini adalah back azimut. Jadi kalau misalkan ini kita buat seperti ini ya gampangnya. Ini ada epicenter di sini. Oke. Kemudian di sini ada sorry. Ini ada stasiun pengamat. Kemudian di sini ada epicenter. Oke ya. Nah, epicenter ini misalkan arah utaranya ke sini ya, ke atas. Berarti di sini arah utaranya ke sini, yang ini arah utaranya ke sini. Nah, antara arah utara dengan arah si stasiun pengamat ini namanya tem azimut ya. Yang kemudian antara arah utara yang di sini dari di stasiun pengamat dengan arah epicenter, berarti ini ke sini, ini namanya back azimut gitu ya. Nah, ini contoh dari menentukan hipocenter dengan menggunakan
single station satu komponen. Oke, nah kemudian bagaimana yang 3 komponen? Yang 3 komponen seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika seismometer itu satu komponen, berarti dia hanya merekam arah vertikal. Artinya apa? Yang terekam itu hanya ada satu gelombang gempa saja. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan 3 komponen, nah nanti yang terekam ada 3 gelombang gempa, begitu ya. Nah, ini dia contoh yang 3 komponen. Jadi, di sini ada north-south, jadi ini adalah arah pergerakan gelombang north-south, dari utara selatan. Kemudian ini ada east-west, ya, timur-barat. Kemudian ada up and down. Nah, seismometer 3 komponen. Jadi kalau misalkan di seismometer satu komponen, dia hanya bisa merekam gelombang P. Artinya gelombang S di sana tidak akan bisa terekam dengan baik. Nah, sementara di seismometer 3 komponen dia akan bisa merekam gelombang S dengan baik. Kenapa? Karena gelombang S dia pergerakannya tegak lurus kan ya, tegak lurus terhadap arah penjalaran. Artinya tegak lurus di sini biasa north east atau east west. Sementara kalau Z itu hanya up dan down. Makanya untuk Z ini hanya untuk gelombang P. Jadi kalau kita picking gelombang P itu selalu di komponen Z. Nah, untuk picking gelombang S itu adalah di komponen east, west, dan north, south dengan east, west gitu ya. Nah, ini yang namanya komponen vertikal. Yang dua ini adalah komponen horizontal. Jadi untuk komponen, untuk 3 komponen itu dia ada komponen horizontal, ada komponen vertikal. Nah, di sini kita bisa menentukan. Kita bisa menentukan azimutnya itu berapa dengan menggunakan persamaan ini. Ya, persamaan AE per AN ya. A ini adalah amplitudo. Amplitudo di sini ya, di east west dengan amplitudo di north south gitu. Nah, kemudian di komponen horizontal, kemudian ini komponen vertikal. Nah, di sini di komponen vertikal kita bisa menentukan sudut insiden atau sudut kedatang. Sudut datang terjadinya gempa. Jadi sudut datang ini di gelombang P. Makanya di sini dia pakainya vertikal. Di sini berarti ya sudut datang. Oke, sip. Nah, kemudian ini adalah rumus-rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi, TA rival P berapa, TA rival S berapa, nanti bisa kita hitung sih amplitudonya, hiposenternya berapa dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ini tadi sudut datangnya, ini adalah si azimut. Di sini ada azimut, kemudian di sini ada sudut datang, kemudian ada rival T, rival V, kemudian ada rival S. Nah, nanti bisa kita tentukan berapa di mana hiposenter gempa tersebut. Oke, gitu ya untuk single station dengan 3 komponen. Oke, ini persamaannya secara umum adalah ini ya. Di mana ini adalah VV, VS, VV, VS ya. VV, VS ini V itu adalah kecepatan. Kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S. A rival, T A rival S, T A rival V. Nah, loh, kok tiba-tiba ada kecepatan, Bu? Tadi kan di sana sebelum nggak ada kecepatan. Kecepatan itu bisa ditentukan dari rumus ini ya. Ketika 4 parameter ini sudah ada, nanti kita bisa menentukan kecepatan dari gelombang P dan gelombang S. Oke. Nah, persamaan ini cocok apabila digunakan untuk gelombang langsung di kerak bumi ketika gempanya terjadi di kerak bumi. Nah, jika tidak ada tabel kurva waktu tempuh, nah ini nanti biasanya kita gunakan di metode Wadati ya, nanti akan kita jelaskan mungkin di pertemuan selanjutnya. Maka gunakanlah petunjuk praktis di mana VV per VS ini sama juga dengan akar 3. Jadi ini sudah ketetapan. Kemudian VV itu biasanya 5,9 km per sekon ya. VV kali VS per VV dikurang VS ini biasanya nilainya 8,0. Ini tetapan. Jadi bisa gunakan persamaan ini, bisa dicari sendiri berdasarkan kurva. Jadi kurvanya ada ya, kurva kecepatan namanya.
Kemudian ini untuk kerak. Puing-puing, ini untuk kerak. Kemudian bagaimana untuk di keras? Ya, kalau keras itu biasanya VV-nya sekitar 6,6 km per sekon. Berarti nanti nilai VV kali VS per VV dikurang VS-nya sekitar 9. Nah, apabila dia merapat di bawah lapisan moho dan upper mantle, maka nilainya itu sekitar 10. Oke ya. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode single station? Itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya dengan ini, penentuan dengan single station ya, single station ini untuk yang 3 komponen dapat digunakan sebagai pendugaan awal dari sumber gempa bumi. Kemudian proses paling sederhana itu hanya menggunakan impuls. Jadi prosesnya itu sangat sederhana, kita hanya menggunakan waktu tiba gelombang P atau impuls pertama dan amplitudo dari tiap-tiap komponen. Jadi kita tidak perlu menentukan, oh ini gelombang P nih, ini gelombang Rayleigh nih, ini gelombang Love. Enggak sampai ke sana kalau untuk menentukan hypocenter dengan metode single station. Cukup gelombang P saja. Jadi kita cukup tahu waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S. Udah cukup enough gitu ya. Segitu saja. Nah, kekurangannya karena sederhana berarti nanti di sini ada komponen yang amplitudonya akan menjadi 0. Artinya, kapan ini terjadinya 0? Ketika sensornya terlalu dekat dengan sesar. Jadi misal ini ada sesar, kemudian gempanya terjadi di sesar ini, kemudian ini stasiunnya dan jarak antara gempa ke stasiun pengamat ini sangat-sangat dekat, maka biasanya amplitudonya akan menjadi 0. Ya. Nah, kemudian sudut kedatangan gelombang atau incident angle-nya akan bernilai 0 atau mendekati 0 jika datangnya terlalu tegak. Jadi kalau misalkan tadi I-nya gini ya, tetap gitu ya. Nah kalau I-nya itu sangat sedikit di sini, jadi sudutnya itu sangat kecil, nanti dia akan menjadi 0. Nah impuls pertama itu harus benar-benar jelas atau clear. Makanya supaya apa? Supaya pendugaan awal dari sumber gempa itu tidak salah. Artinya apa? Di sini gelombang P itu harus benar-benar jelas. Oke ya. Oke, nah itu saja sedikit penjelasan tentang bagaimana cara menentukan hypocenter dengan menggunakan single station. Nah, ini ada sebuah soal. Ada sebuah soal, mungkin silahkan nanti teman-teman semua coba ya, coba kerjakan ya. Di sini ada beberapa info juga. Jadi seismogram, jadi ini adalah sebuah seismogram 3 komponen. Nah, kok tahu ini 3 komponen, Bu? Ya, karena di sini ada 3 gelombang ya. Ini adalah komponen north south, ini ada komponen east west, ini adalah komponen vertikal ya. Nah, seismogram 3 komponen mempunyai amplitudo 7, -4, dan 10. Ini 7, -4. Kemudian ini 10. Oke. 7, 4, dan 10. Nah, jika Q ini menggunakan persamaan ini, artinya kok Q sih C ya, C itu sama dengan arcus tangen dari -10 per -4 sama dengan -8 -68 derajat atau 292 derajat. Nah, jika waktu P, SP itu adalah 7,8 sekon, 7,8 sekon, dan menggunakan persamaan ini ya, TSG dikurangi TPG dikali 8, maka jarak epicenternya itu sekitar 62 km. Nanti silahkan dicoba lagi ya, dicoba sendiri. Bagaimana cara dia bisa mendapatkan 62 km ini dari mana? Ya, silahkan dicoba dari persamaan-persamaan penjelasan yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian origin time-nya itu ada di sini. Dengan epicenter, jarak epicenternya 60 km dan kedalaman itu 16 km.
ml. Magnitudo L-nya berarti magnitudo love-nya itu adalah 2. Oke. Nah, jadi apa sih Bu yang kami kerjain? Silahkan kalian buktikan. Benar atau enggak? Sebenarnya pasti benar dong ya. Kalian hanya tinggal merunut kejadian ini untuk mencari nilai ini, dan ini. Oke, itu. Demikian kuliah kita minggu ini. Apabila ada pertanyaan, kita akan diskusikan bersama. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.